Kawan-kawan jangan pernah menunjukkan kesedihan Anda atau kegagalan Anda atau porak-poranda hidup Anda pada publik. Karena ketika Anda menunjukkan kehancuran Anda, itu bukan simpati atau empati dari orang, tapi mereka masih bertepuk tangan. Jangan bergantung atau menggantungkan hidup Anda kepada siapapun, kecuali pada diri Anda sendiri. Orang akan meninggalkan kita, termasuk bayangan kita pun akan meninggalkan kita ketika kegelapan ini. Setiap langkah kita hidup berusaha untuk menjadi orang baik. Ingat, walaupun dulunya kita punya masa lalu seperti apa, tapi kita harus berupaya setiap langkah kita menjadi orang baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di kisah inspiratif anak bangsa, dan malam hari ini adalah malam yang luar biasa karena ada satu momen yang kemarin sempat belum terselesaikan. Jadi ada bintang tamu yang memang masih harus banyak digali, masih banyak harus benar-benar dicari kebenarannya, karena setelah live kemarin ada sebagian orang yang percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Yang kita hadirkan bulan kemarin itu adalah Kang Purya, salah seorang pengusaha di bidang kuliner, khususnya minuman dawet, yang waktu itu sudah menjelaskan beberapa hal yang membuat justru kita malah penasaran, karena pada waktu itu waktunya sangat terbatas dan mungkin masih banyak sekali, terutama audiens yang ingin menggali lebih jauh. Tentunya kita di podcast ini pasti tentunya akan menggali lebih jauh tentang bagaimana sepak terjang Kang Purya ini di negeri orang, kita bilang ya, karena di sana itu mungkin di daerah Kepulauan Batam itu tidak hanya orang Indonesia, mungkin justru banyak orang-orang asing yang ada di sana, dan persaingan dunia bisnis tentunya lebih sangat ketat, kemudian mungkin juga lebih berat di sana. Namun dengan kemampuan dan perjuangan yang keras, Kang Purya sudah bisa membuktikan bahwa di negeri yang jauh dari tempat tinggalnya saja beliau bisa sukses. Nah, kali ini kita hadirkan kembali Kang Purya yang sebulan yang lalu juga ada di podcast kita, dan malam hari ini dia sudah hadir lagi, dan senang sekali saya. Kang Purya, apa kabar? Alhamdulillah, Mr. Jos, luar biasa. Luar biasa ya, keren sekali tampilannya kayaknya. Kalau kemarin tampilannya agak-agak ya boy band ya, tapi kalau ini udah jelas ini. Ini settingannya pengusaha ini. Waduh. Kalau sudah settingan pengusaha, kita harus bicara banyak hal tentang bagaimana orang itu sukses. Seperti dalam podcast kita akan menghimpun banyak orang-orang sukses, terutama anak-anak muda yang sukses, agar bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam kisah inspiratif anak bangsa. Dan Kang Purya, saya sudah merecap banyak sekali pertanyaan, yang pertanyaan ini berasal dari berbagai sumber ya. Jadi setelah kita podcast yang pertama, itu ternyata banyak sekali animo masyarakat, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa. Tentunya mereka sangat penasaran sekali dengan sepak terjang Kang Purya yang sudah bertahun-tahun berada di sebuah kota besar ya, dengan perjuangan pasti yang cukup berat, tapi kenapa bisa bertahan? Jadi kenapa Kang Purya itu cukup punya mental gitu? Bagaimana cara membangun mental diri? Baik. Mental itu memang nomor satu, Mr. Jos. Jadi gini ya, memang pada dasarnya dari kecil saya sudah hidup sengsara, itu udah hal yang biasa lah. Jadi dengan yang namanya bulian ataupun penderitaan itu sudah hal yang biasa, dan itu secara otomatis melatih mental saya. Dan saya pun harus tahu diri lah, kalau saya tidak membuat mental saya kuat, bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan tersebut, Mr. Jones. Jadi intinya ya, mental itu memang harus kita bangun lah. Dengan pengalaman, seiring waktu berjalan, pasti pengalaman itu semakin lama semakin bertumbuh, semakin kuat, Mr. Jones. Iya, luar biasa ya, karena mental memang benar menentukan. Kalau kita keluar rumah saja nggak punya mental, kita pasti jadi orang yang pemalu dan nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi pejuang yang seperti ini tentunya membutuhkan mental yang baja. Kalau kata orang, mental yang baja. Kemudian Kang Purya, tentunya
dalam perjalanan bisnis itu kan, walaupun kemarin sudah dijelaskan, tapi tidak semudah yang kita bicarakan seperti ini. Betul. Enak banget gitu ya, tahu-tahu sudah punya sekian outlet, tahu-tahu penghasilannya kan nggak seperti itu juga ya. Kan orang barangkali, makanya orang nggak percaya mungkin, masa sih kemarin udah dijelasin katanya sekian puluh juta gitu per bulan. Ya kenapa orang nggak percaya? Karena orang mungkin tidak memahami secara alurnya. Betul. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya apa iya sih bisa menghasilkan seperti itu gitu ya? Ya, sekali lagi nih, dalam part pertama kemarin itu ada sedikit kekeliruan penyampaian saya, yaitu masalah modal per hari. Oh iya. Sebenarnya itu ini biar kawan-kawan di luar sana itu semakin percaya bahwasanya itu real gitu kan. Jadi gini kawan-kawan, untuk 21 mitra usaha saya tersebut tuh bukan per hari ya 15 juta itu, tapi per minggunya itu sekitar 15 juta. Jadi dalam satu bulan itu kurang lebih 60 sampai 90 juta yang harus saya keluarkan untuk 21 outlet gitu. Tapi ya kawan-kawan jangan tidak percaya bahwasanya memang kalau segala sesuatu, kalau kita hanya melihat dari casingnya saja kita nggak akan bisa. Makanya kita harus menggali itu secara keseluruhan itu misalnya, sehingga kita bisa menemukan konsepnya yang real gitu. Gitu misalnya. Iya. Karena kalau memang kita di masyarakat awam barangkali kan kita sering juga tuh melihat di pinggir jalan ada orang jualan cendol gitu ya. Kan kita berpikir nggak mungkin lah ya orang jualan cendol gitu penghasilannya sekian juta gitu kan. Kayaknya untuk sehari dapat kira-kira 50.000 kayaknya susah gitu kan. Ya mikirnya kan gitu, karena apa? Karena kita mungkin tidak melihat tahap demi tahap tadi ya. Mungkin seperti itu. Nah, dan saya yakin Mas Pur dulu juga mungkin pernah juga ya diremehkan seperti itu ya. Alah cuma seorang penjual cendol gitu ya. Gimana rasanya dulu? Ya, semakin kita dibully, sebenarnya kita jangan semakin terpuruk sebenarnya. Semakin orang merendahkan kita, kita harus jadikan bahwasanya itu adalah senjata yang paling tajam, bahwasanya suatu saat kita bisa membuktikan. Kalau bagi saya pribadi segini, Mr. Josh, ketika ada penderitaan, ya, saya tidak mau itu menunjukkan kepada siapapun. Saya simpan sendiri, gitu kan. Nanti ketika ada kabar gembira atau kesuksesan, barulah saya bagi-bagi pada kawan-kawan. Jadi kawan-kawan gini lah. Sudah sering kali Purya itu menjelaskan baik di medsos saya pribadi ataupun di tempat-tempat seperti ini. Jangan pernah merendahkan segala satu profesi. Nih kita belajar dari pedagang kaki lima cuma satu outlet misalkan, omsetnya bisa 300, mungkin modalnya itu cuma 150 gitu loh, logikanya seperti itu. Jadi kita dapat 150 dikalikan 1 bulan 4,5 juta. Bagaimana kalau kita bisa merakitnya itu menjadi 10 outlet, kita kalikan 150, kan masuk akal gitu kan. Jadi segala sesuatu itu kalau memang awalnya kita sifatnya apatis, gini gitu, kita nggak bakal jadi orang. Betul. Jadi belum apa-apa karena orang sudah menjudge. Iya, cuma begitu ya. Tapi kenyataannya, coba nanti teman-teman pemirsa yang sempat ke Pulau Batam nanti ya, yang ke Kota Batam nanti boleh dong mampir. Nanti kalau di Kota Batam itu ketika kita jalan di sepanjang jalan-jalan utama, nanti kemungkinan akan ketemu dengan itu outlet ya, pakai kendaraan bermotor ya, kemudian ada ciri khas tersendiri khusus ya, dan itu memang sudah dipatenkan ya, itu menjadi ciri khas dari Kang Purya dan mitranya. Nah sekarang kita akan bicara tentang mitra. Apa sih pentingnya mitra? Yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana cara menggait mitra ini agar bisa bekerja sama dengan kita dengan baik gitu Mas? Baik, Mr. Mitra bagi saya ini nyawa saya gitu kan. Saya sadar betul tanpa mereka saya ini ya cuman sekujur tubuh yang gini-gini aja gitu loh. Saya yakin betul semakin banyak relasi itu akan semakin banyak membuat kita mendapatkan profit, income gitu kan. Nah yang paling sulit ini kawan-kawan, bagaimana kita meyakinkan bahwasanya kita bisa dijadikan partner yang baik bagi mereka gitu kan. Jadi ya dulu sudah pernah saya ceritakan di part pertama, saya mengawalinya sendirian gitu kan. Terus saya bikin seperti loker gitu kan, barangkali mau bermitra dengan saya. Alhamdulillah setelah mereka membuktikannya sendiri-sendiri, mulut ke mulut, saya bantu dengan medsos, alhamdulillah mereka berdatangan.
walaupun saya tidak memposting, alhamdulillah mereka berdatangan ke tempat pembuatan tersebut. Kan masih ada nggak gerobaknya, kami mau partner gitu. Bahkan alhamdulillah dengan video yang pertama itu Mr. Josh, itu ada yang dari Bogor itu lewat inbox ya. Dia mengajak saya langsung ketemuan di apartemen beliau. Ini real, ini fakta. Iya. Dia menyuguhkan uang segepok, dia tunjukkan bahwasanya itu uangnya 20 juta. 20 juta karena dia sudah tahu pernah minum daun saya tadi. Jadi 20 juta disodorkan ke Pura, Mas, saya nggak mau tahu ini ada uang 20 juta, saya mau beli resep yang sama. Saya buka bukan di Batam, tapi buka di daerah Bogor. Setelah ketemu di apartemen ya Mister Jadi 20 juta itu uang semua, itu nggak ada daunnya itu gitu. Hanya sebatas dia ingin tahu racikan dari tepungnya saja itu. Yang penting jangan ada menipu. Hampir saja itu dari waktu saya sentuh, tapi saya pikir-pikir ulang, ini resepnya sangat mahal ini. Saya khawatir nanti lebih baik saya berpikir maunya gini misalnya nanam saham atau gimana. Atau ada perjanjian hitam di atas putih itu kan, yang agar tidak menjadi kedepannya tuh tidak disalahgunakan. Itu betapa pentingnya. Jadi kawan-kawan gini loh, kita tuh jangan menyepelekan dengan yang namanya branded itu kan, dan brand itu harus kita ciptakan gitu. Jadi kawan-kawan intinya segala sesuatu itu harus yakin dan harus kita bantu dengan sesering mungkin kita meyakinkan kepada partner-partner kita. Jadi tadi Mr. Tio bertanya tuh bagaimana caranya menggait mitra ya agar itu bertahan lama ya. Kita sebagai ownernya juga harus bersikap baik. Contohnya nih, untuk saat ini kan Allah menitipkan saya kepada saya ini 21 mitra. Jadi saya harus bisa bersikap seperti 21 orang tersebut. Karakternya ada yang begini, ada yang begono gitu kan. Kalau kita tidak bisa menyikapinya, stres, mungkin kita down, kita kalah. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus punya kejujuran yang tingkat tinggi. Sebagai leader kita harus punya kejujuran, baik itu dari segi pembagian hasil, kita harus jujur, tanggung jawab, dan kita harus memberikan motivasi, selalu ngasih motivasi. Ayo partner, ayo, jangan gampang down gitu kan. Seperti itu saja. Kita artinya selalu aktif kepada mereka agar kita itu bertahan lama pada kita nyaman. Betapa mahalnya lah intinya kawan-kawan kalau sudah punya usaha, punya partner, jadikan dia sebagai saudara Anda, tapi jangan lupa ketegasan harus ada di dalamnya, peraturan juga harus ada. Kalau nggak tegas ya nanti kita akan diremehkan partner kita sendiri. Itu terjadi. Dan bicara tentang mitra, sebenarnya yang paling utama itu trust. Betul. Ya, kepercayaan. Sehingga kenapa mitra itu bisa bertahan lama, pasti yang utama adalah karena menjaga kepercayaan. Betul. Dan itu saya yakin itu tidak mudah. Ya. Banyak orang yang ingin bermitra, banyak orang yang mungkin mitranya banyak sekali, tapi dengan sikapnya yang mungkin tidak memelihara trust, ya, kejujuran, kepercayaan itu hilang, akhirnya tidak bisa bertahan lama. Dan yang menjadi kunci di sini saya lihat beberapa mitra itu ternyata sudah beberapa tahun ya bekerja sama dan sampai saat ini, sampai detik ini beberapa mitra itu kelihatannya kalau saya lihat dari video-videonya kayaknya seneng-seneng aja gitu ya. Mungkin salah satu senengnya satu merasa nyaman. Yang kedua mungkin memang penghasilan itu menyenangkan buat mereka. Menurut mereka, kalau menurut saya sih, menurut mereka penghasilan itu memang cukup untuk mereka ya. Dan mungkin kalau sempat cerita dengan Kang Puri ya, barangkali mereka bisa membagi hasil usaha itu dengan keluarganya di kampung ya. Gimana? Apakah mereka juga disarankan seperti itu? Ya, alhamdulillah Mr. Joseph. Mitra saya itu bertahan sama saya itu ada yang sekitar 6 tahun. Ada yang dari ketika dia tamat SMK sampai dia berkeluarga balik lagi ke tempat saya. Karena memang saya berupaya bagaimana mitra tuh kalau bisa itu ya nyaman, senyaman-nyamannya. Kendati demikian saya tidak egois Mr. Joseph. Seandainya ada mitra saya yang waktunya sudah cukup, ya kan, beliau ingin buka usaha sendiri, asalkan dari awal sportif, saya persilahkan Mr. Joseph. Saya pun tidak ingin monopoli mereka harus kerja tempat saya sendiri. Ada juga yang seperti itu ya? Ada. Tuh, Mr. Joseph. Jadi intinya ya membangun usaha ini, apalagi bermitra ini harus saling percaya, harus saling jujur, punya tanggung jawab masing-masing. Jangan lupa dari kewajiban mereka, posisinya mereka masing-masing. Kemudian Mas Pur, jadi kalau membangun sebuah usaha itu tentunya dilewati dengan berbagai tahap, dan mungkin saat ini tahap pembangunannya ini sudah
ya mendekati sempurna, membangun sebuah mitra usaha, membangun sebuah usaha dengan kerjasama dengan mitra-mitranya yang berjalan dengan baik, dan tentunya mungkin disitulah kekuatan yang sesungguhnya adalah kita memiliki jaringan yang kuat, sehingga yang disebut orang dengan passive income itu barangkali yang menjadi impian banyak orang sebenarnya. Usaha apapun, ya, perdagangan jenis apapun, biasanya ujungnya yang dicari orang adalah yang bisa passive income, dalam artian ya bukan berarti kita nggak bekerja lagi, tapi dengan manajemen bisnis yang sudah kita kelola sedemikian rupa, toh akhirnya memang uang itu datang dengan sendirinya. Tapi kan bukan hari itu, tapi kerja keras kita yang lama yang jelas. Betul. Nah, menurut Mas Pur, apakah nanti semakin banyak mitra itu akan semakin bisa membuat kita passive income, atau enggak juga ya? Karena kan kalau kita melihat di perusahaan-perusahaan multinasional ya, kalau kita tahu itu perusahaan-perusahaan dari Amerika, dari Eropa misalnya, kalau kita melihat franchise ya, bisnis-bisnis franchising itu kan memang mereka kekuatannya adalah ada di mereka mengelola manajemennya dengan luar biasa, sehingga kalau kita kenal yang namanya ya ada McD, yang ada namanya KFC dan seterusnya, bahkan kalau di Indonesia misalnya Esteller 77 atau apa segala macam, mereka kekuatannya adalah di manajemen bisnis ini menjadi luar biasa. Bagaimana Dawet ini juga bisa bersaing seperti itu? Baik, sebenarnya sederhana aja Mr. Jos. Kalau kita mau passive income, yang pertama kawan-kawan harus ingat, kita harus punya branded ya. Jadi barang kita itu benar-benar branded, artinya itu ketika orang menyentuh barang kita atau produk kita, kemudian hari dia akan teringat lagi, oh kalau minum Dawet dapatnya Kang Purya, contohnya seperti itu. Branded itu sangat penting, termasuk pelayanannya, kebersihannya, itu termasuk kategori branded kita. Yang kedua, kita harus punya support system. Ini yang paling penting. Support system itu ya dari awal harus kita jelaskan, perjanjiannya seperti ini, pembagiannya seperti ini, Anda bagian ini, Anda bagian ini, terus bagian support system. Jadi ketika support system itu sudah berjalan, Mr. Jos, walaupun nanti ribuan kasarnya seperti itu, manajemen sudah ada bagiannya masing-masing, dan mereka sportif dan profesional ada bidangnya masing-masing. Saya rasa walaupun ditinggal kemana-mana, keluyuran kemana-mana, tetap berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan passive income itu, kalau menurut saya, ini versi saya sebagai orang muslim ya, setelah itu branded, support system, yang pertama adalah keberkahan. Jadi kawan-kawan kalau mau buka usaha, jangan hanya sebatas mengejar kekayaan pribadi. Ingat, kita harus punya keberkahan. Dalam arti di situ ya kita ya jangan pelit-pelit lah, sekali-kali berbagi seperti itu. Saya tidak pernah melihat Mr. Jo orang kaya itu abadi tapi dia jahat. Saya selalu melihat orang kaya itu sukses dalam bertahap lama turun-temurun karena mereka itu agamais. Di sini bukan ceramah ya kawan-kawan semua di luar sana, tapi ini konsep hidup saya. Jadi kita juga harus punya keberkahan dalam usaha. Jadi ketika kita sudah punya keberkahan, nggak kita duga lah, selalu ada orderan rezeki dari mana-mana. Jadi kawan-kawan ingat 3 unsur tadi, ini versi saya ya, ini versi saya. Branded harus kita dapatkan, support system atau peraturan harus kita jalankan dengan baik. Yang ketiga tuh keberkahan harus kita miliki dalam usaha kita, dalam kehidupan kita. Begitu kawan-kawan. Oke, luar biasa. Dan karena memang Mas Purya sendiri memang sudah mengalaminya secara langsung, tapi mungkin kan untuk para pemirsa ini, wah kalau gitu dari beberapa penjelasan kayaknya saya juga pengen ya seperti itu. Tapi mungkin mereka punya banyak kendala sebagai orang awam dan orang yang baru mungkin mau memulai. Bagaimana cara memulai usaha itu? Contohnya misalnya kita nih anak-anaknya, adik-adik yang masih muda, masih remaja ya. Saya pikir loh seperti Kang Purya, tapi saya ini orangnya nggak punya modal gitu kan. Terus gimana kira-kira apa yang kita harus mulai dulu gitu? Baik. Ini rata-rata ini problem anak muda zaman sekarang. Kadang-kadang mereka tuh berhalusinasi, aku ingin kaya muda, di umur 25 tahun sudah banyak anak buah gitu kan. Tapi mereka tuh merealisasikannya hanya dalam di ranjang mereka tidur terus gitu. Iya, dalam mimpinya gitu. Tidak direalisasikan dalam dunia nyata. Kan sudah di part pertama sudah saya jelaskan betapa menderitanya Purya zaman dahulu gitu kan. Jadi kawan-kawan ya, kalau memang kita menyadari kita itu belum punya modal, ya kita harus kerja dulu apapun kerjaan itu, asalkan itu tidak melanggar
undang-undang dan agama Anda masing-masing gitu. Seperti pura dulu ya, cari modalnya bertahun-tahun ikut orang. Kita harus tahu diri deh. Ya, walaupun nanti Anda punya modal banyak pemberian orang tua, tapi kalau Anda tidak punya modal mentalnya, bagaimana? Jadi di sini berbicara masalah modal, kita harus punya yang namanya step by stepnya, misalnya punya pengalamannya dulu, itu kan, punya mentalnya dulu. Dan setelah itu nanti kita juga akan namanya istilahnya tuh tahulah sandi-sandi. Kalau misalkan kita membuka usaha sendiri, Mr. Jos, kan, jangan sampai kita mencurangi guru kita, gitu kan. Nah, yang paling penting ini modal mental dan modal finansial. Kalau membuka usaha harus persiapkan dua hal ini dulu. Yang paling penting ini modal mental dan modal finansial. Banyak orang yang sudah punya finansial tapi mentalnya nggak ada. Akhirnya apa? Gampang ditoksik oleh kanan kiri, bubar. Buka usaha baru 3 bulan ditutup, bikin gerobak baru 2 minggu dijual di postingan itu. Karena apa? Mentalnya nggak kuat. Gitu. Jadi selain finansial, kawan-kawan juga semua ya harus punya modal mental. Dan modal finansial tadi Mr. Jos ini saya sarankan betul-betul pada kawan-kawan saya juga. Modal finansial hati-hati nih kalau membuka usaha. Jangan dari uang yang haram. Lagi-lagi ini bukan ceramah ini Mr. Jos, mohon maaf nih. Dapatkan modal itu dari hasil kerja Anda atau uang, pastikan uang itu halal. Karena kalau Anda menggunakan uang hasil korupsi, hasil maling ataupun hasil yang tidak baik dibuat usaha, saya jamin nggak akan terjadi. Terus ini hati-hati buat kawan-kawan di sana. Kalau memang mau buka usaha harus punya modal yang halal. Kita kalau mau mulai sesuatu dari yang halal, mudah-mudahan keberkahan yang kita dapat. Alhamdulillah seperti itu konsepnya. Iya. Saya sering membaca autobiografi orang-orang sukses gitu ya. Orang-orang sukses baik di luar maupun dalam. Sebenarnya orang Indonesia juga banyak sekali. Saya sering membaca autobiografi orang-orang sukses seperti orang-orang dari daerah Padang, orang dari yang sekarang memang menjadi miliarder Indonesia. Betul. Dan ketika melihat autobiografi itu, saya melihatnya tidak ada orang yang sukses itu tiba-tiba. Betul. Tidak ada orang yang sukses itu pokoknya tahu-tahu dia sukses gitu. Atau tidak ketemu orang yang perjuangannya menjadi sukses karena warisan saja. Betul. Tidak saya lihat. Yang saya lihat di sana gambarannya adalah rata-rata mereka semua dulunya kerja apa, dulunya bagaimana cara banting tulangnya, atau dulunya dia hancur lebur, dia jatuh bangkit dan terus kan. Dan itu yang sering saya lihat. Dan ternyata memang mental, kemudian perjuangan yang gigih tanpa kenal menyerah itu menjadi salah satu kunci dari keberhasilan. Bagaimana menurut Mas Bro? Ya memang gitu Mr. Jos. Kalau memang kita ingin ada di puncaknya, kasarnya kan kita memang harus di bawah kan Mister. Bisa saja sih ini ya filosofi sederhana Mister. Kalau ingin mencapai gunung, ya kan, bisa saja jalannya mungkin dari helikopter, bisa kan. Tapi apakah kenikmatan atau kebanggaannya nanti sama dengan yang kita dari nol? Maka dari itu lebih banyak orang beribu-ribu berjuta-juta itu ingin menjadi pendaki. Kenapa? Bukan apanya, yang dicari adalah perjuangannya. Sama dengan satu usaha nih Mr. Jos, sama seperti saya nih. Kalaupun saya ini mendapatkan kekayaan ataupun kesuksesan hanya pemberian dari ini orang tua atau dari secara instan, saya rasa saya tidak berani tampil di sini. Kenapa? Tidak ada yang saya banggakan. Nah, justru saya berani di video sini ataupun di youtuber di luar sana. Saya diundang ke sana sini. Alhamdulillah, Mister. Karena memang ini murni real kejadian saya. Tidak ada rekayasanya sama sekali. Jadi berawal dari penderitaan itulah saya bisa seperti ini. Dan alhamdulillah saya yakin. Mungkin kalau Allah meridhoi saya harus go Nusantara minimal. Dengan dari anak kampung harus seperti misalnya. Iya, luar biasa. Bayangkan kalau sekarang baru ada di Batam nih. Bulan Batam nih ada Dawet yang spesial gitu ya. Tahu-tahu nanti ya beberapa bulan lagi ada di Jayapura sana. Amin. Kalau orang Jayapura kan di sana emang tingkat ekonominya lebih tinggi. Jadi kalau kita di sini harga jualnya berapa satu gelasnya itu kisaran berapa? 7.000. 7.000 ya. Kalau di Papua kan bisa 25.000 gitu ya. Luar biasa di sana ya. Dan mungkin itu sangat mungkin terjadi kan. Tinggal bagaimana memang kita selalu memang membangkitkan gairah untuk selalu menjadi maju terus maju dan kayaknya perjuangan itu nggak akan pernah berhenti gitu ya. Walaupun kita sudah mungkin merasa dalam zona nyaman ya, tapi tentunya salah satu hal yang penting adalah kita mengedukasi banyak orang. Betul.
selain mengedukasi banyak orang, tentunya memberikan ya keberkahan dong ya. Apa yang sudah kita capai itu kan sebenarnya bukan kita nikmati sendiri. Betul. Pasti akan ada orang yang bisa menikmati juga. Sekarang kita akan lebih ke privacy ini. Kalau kita melihat Mas Pur dari sisi keluarga ya sekarang ya. Baik. Jadi kalau dari cerita saya pun sebenarnya menanya pun sebenarnya agak berat ya, karena memang hampir hal yang mustahil gitu ya. Kehidupan yang dulu seperti apa beratnya, tiba-tiba sekarang seperti ini. Sekarang saya ingin tahu, setelah beberapa tahun meninggalkan tanah kelahiran dan berjuang untuk meraih cita-cita, apa yang sudah bisa Mas Pur berikan untuk keluarga? Alhamdulillah, Mbak Mr. Jan. Ini kalau berbicara masalah keluarga, tentu saya paling intens dengan seorang yang namanya Ibu Mr. Jas. Ibu saya, karena 9 tahun Mr. Jas saya menjadi saksi yang masih hidup nih, dari kelas 1 SD sampai saya tamat SMP, berarti 9 tahun Mr. Jas. Ibu saya itu harus menafkahi 8 orang anak. Sementara ayah saya itu sakit-sakitan, bahkan sampai saya SMA yang saya meninggal, semua yang mencukupi kebutuhan anaknya adalah seorang ibu. Ini Mr. Jos. Dari SD kelas 1, ibu saya itu ngambil sayur dari Tugu Mulyo dibawa ke desanya. Ngambil sayur ataupun apapun dari kota kayak dibawa ke desa. Barang dagangan gitu ya? Betul, barang dagangan itu. Sampai di desa, pokoknya nanti dari dari desa tersebut sampai kota Kayagung ini kan hampir 12 jam. Besoknya baru pulang ke sana. Dan bukan sampai di situ aja Mr. Pendeta. Gambarnya seperti ini. Zaman dulu kan belum ada sepeda motor tuh. Sepeda jengki. Nah, sepeda jengki. Jadi visualnya seperti ini. Sepeda, di belakangnya ada keruntung. Lubang keruntung yang pertama itu ada kubis, ada buncis, ada buah-buahan. Satunya lagi ada aneka ragam kebutuhan keluarga. Di depannya lagi ada celah lubang tuh. Itu ada baju second atau BJ itu kan. Didorong kurang lebih sampai 30 km. Didorong tuh. Kenapa? Ya kan berat, nggak bisa dinaiki gitu. Dan itu saya setiap hari Minggu tuh mengikuti beliau tuh ke pasar gitu. Saya menjadi saksi betapa penderitaan ibu saya luar biasa, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada mama. Ibu boleh, saya. Boleh silakan, mungkin ini bisa disampaikan juga nanti, karena pemirsa termasuk keluarga dan juga tetangga pasti juga nonton. Iya, ini tetangga saya pasti akan melihat, dan ini benar-benar real. Kawan-kawan ini Pura Dahsyat atau Pura Jaya ini itu benar-benar dari nol kemiskinan yang luar biasa dari ibu saya. Tapi saya sangat terinspirasi dari ibu saya tuh betapa mental bajanya tidak bisa diduakan dengan mental siapapun. 30 km perjalanan didorong. Nanti kalau hujan, tanah merah tuh lengket di spakbornya, dicongkel lagi. Pas hari Minggu saya libur, saya ikut menyaksikan penderitaan ibu saya. Hujan deras, dorong, ada kubis, ada pakai segala hujan, pokoknya luar biasa. 2 meter dicongkel, 2 meter dicongkel, gitu kan, 2 meter dicongkel. Sampai ke pasar yang dituju itu mungkin dari jam 5 subuh, dari jam 5 subuh sampai sana jam 9 10 siang. Itu bertahun-tahun selama 9 tahun. Dan titik rasa haru saya, rasa iba saya itu waktu saya sudah SMP, sudah bisa punya pola pikir dewasa kan. Itu kelas 3 SMP itu. Ketika kawan-kawan saya menikmati kehidupan bersama keluarganya, saya dorong sepedanya ibu saya, dorong sepeda ibu saya. Ngelewatin hutan belantara, Mr. Jas, hutan yang pokoknya masih besar-besar kayak gitu. Hujan, terus mama saya terjatuh, bangun lagi. Nah, sampai pada suatu ketika sampai jam 12 malam, ibu saya jualan belum pulang. Belum pulang sampai jam 12 malam. Itu saya merasa, ya Allah, di mana mamaku gitu kan, di mana mamaku gitu. Mr. Jas, sampai jam 12 belum, bayangkan dari jam 5 subuh berangkat sampai jam 12 malam belum pulang. Akhirnya saya memberanikan diri minjam sepeda tetangga. Apa celupnya tetangga tadi? Modal dong katanya gitu. Kan mamamu kan dagang gitu. Ya Allah, tetangga saya. Padahal saya ingin menyelamatkan nyawa mama saya, tapi kenapa? Zaman dulu Mr. Jas, yang namanya harimau beruang tuh masih banyak. Termasuk perampokan itu Mr. Jas.
Saya tuh berpikir, ya Allah, andai kan mamaku nanti dipeluk beruang bagaimana, bagaimana. Saya minjam sepeda dikit. Akhirnya saya beranikan diri jalan kaki Mister Jos, meniti perjalanan tadi selama kurang lebihnya 30 km. Wow. Saya tanyakan kepada tetangga-tetangga atau pelanggan-pelanggan mama saya tadi kan. Itu SMP ya? Iya, Bude tahu mama saya enggak gitu kan. Loh kan udah pulang, Le, tanya udah pulang. Masa sih Bude dari sampai belum sampai rumah loh gitu. Sampai saya desa ke desa saya telusuri, lari saya Mister. Sampai di ujung desa paling ujung, saya tanya, Pak Bude atau Mbak segala macam, tahu mama saya enggak loh? Udah pulang loh, Le, jam 9 malam tadi. Sampai sekarang belum pulang. Selip di mana, Mas Terben? Padahal jalan itu cuma satu. Satu ya. Satu jalan. Kok nggak ada? Itu saya, ya Allah, mamaku disembunyikan makhluk halus atau apa, atau dimakan beruang atau gimana? Itu misterius. Maaf nih kalau misalnya saya terbawa emosional. Jadi kemana mamaku gitu? Itu satu-satunya makhluk yang di dunia ini yang bisa kuandalkan mama saya, gitu kan, ibu saya. Pulang lagi saya ke rumah 30 km Mister, jalan kaki itu ngejar mama saya. Demi Allah nih teman-teman, ini bukan rekayasa. Nanti bisa lah kapan-kapan kalau anda nggak pernah ketemu saya langsung sama saya langsung gitu kan. Pulang ke rumah tiba-tiba mama saya sudah di rumah. Saya peluk, mak, ini mak, loh, kamu dari mana, Le? Aku nyari mama sampai ke ujung desa sana. Lah kenapa? Nggak ketemu Mister Jos. Betapa gaibnya jalan itu. Waktu itu kan memang masih kayak, ya kita sebagai orang muslim kan percaya dengan hal gaib kan. Iya. Bersumpah saya terima kasih ma, alhamdulillah mama masih ada gitu. Jadi mama saya itu menafkahi 8 anak itu bisa dikatakan sebatang kara sendiri gitu. Sampai anaknya alhamdulillah sekarang semua derajatnya diangkat, alhamdulillah gitu kan. Iya. Jadi untuk mama yang sekarang ini lagi kita gini ya, Mak. Kondisi mama sekarang sedang sakit ya? Iya, kurang serius terus. Makanya ini pesan buat mama saya, Mama jangan cuma mengantarkan Purya di gerbang kesuksesan. Mama harus masuk menikmati kesuksesan Purya. Mama jangan cuma kamu di gerbang sukses lalu pergi, jangan, Mak. Mama harus berumur panjang. Mama harus sehat. Mama harus masuk ke dalam gerbangnya Purya. Ya kalau memang Allah memberikan kedikjayaan kepada Purya, Mama juga harus masuk istana Purya gitu. Jangan cuma sampai di gerbang lalu Mama pergi meninggalkan kami, jangan. Jadi Mama kalau nonton video ini Mama harus berumur panjang. Ya. Jadi dengan keadaan itu Mister Jos, sekarang Mama saya minta apa saja saya turuti. Mama saya mau ke Mekah, nggak pikir lama, langsung saya kasih. Mama saya mau ke rumah, langsung saya bikin. Apa yang diminta mama saya kasih. Dan ini buat kawan-kawan semua. Setelah saya pontang-panting menderita mencari jati diri saya, ternyata ada satu kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena saya tidak mencium kakinya ibu saya. Tapi setelah saya terpontang-panting dengan kondisi saya mencari jati diri saya, mencari profesi saya, apa rezeki saya di mana, saya cium kaki ibu saya waktu itu, saya bersihkan, saya cium, saya merantau. Alhamdulillah memang disitulah. Jadi ini akan jadi inspirasi buat kawan-kawan semua. Kita memang harus memuliakan orang tua. Ini sebelumnya pernah minta maaf nih, emosionalnya luar biasa dan berkaitan dengan ibu ini, Mister Jos. Baik, sebuah pengakuan yang tulus dan jujur tentunya dari Kang Purya. Dan saya lihat itu memang benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Pemirsa, sebuah pengakuan yang mungkin bisa menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Ya, makna sebuah perjuangan yang direstui oleh sosok ibu, ibunda, apapun, siapapun atau bagaimanapun keadaan ibu kita. Seorang ibu adalah orang yang paling berarti bagi hidup setiap manusia. Jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dengan seorang ibu, karena kita harus benar-benar percaya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Murka ibu itu murka yang maha kuasa, sehingga apapun yang akan kita lakukan, mintalah
berdoalah, minta ridholah dengan sang ibu. Buat teman-teman yang saat ini mungkin mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, terutama dengan ibu, segeralah mari kita mendekatkan diri dengan seorang ibu, karena ibu itu adalah satu-satunya manusia yang paling berharga, karena kita keluar dari rahim seorang ibu yang diperjuangkan dengan sangat luar biasa. Kematian yang ada di ujung yang harus dipertaruhkan demi seorang anak. Ini sebuah inspirasi yang sangat berharga sekali. Saya juga melihat banyak orang-orang yang sukses, dia tidak akan pernah melupakan seorang ibu. Kang Purya, Baik. kita sangat terlarut dengan apa yang Kang Purya telah ceritakan tadi. Ya, tapi tentunya harapan kita semua pemirsa yang ada di rumah, ya, jangan mudah untuk melihat seseorang, apalagi melihat orang itu dari sisi suksesnya saja, tapi coba lihat prosesnya. Lihat Kang Purya sudah menciptakan banyak hal, proses yang luar biasa. Jadi setiap orang itu mungkin punya kans yang sama menjadi orang sukses, dan semua pasti mau menjadi orang sukses. Tapi kita harus berani bertahan dalam sebuah proses apapun bentuknya, bagaimanapun tantangannya, apapun rintangannya. Kemudian Kang Purya, kita coba melihat lebih jauh lagi. Kira-kira apa ini harapan Kang Purya ke depan, beberapa tahun ke depan? Kira-kira apa ini yang ingin diwujudkan oleh Kang Purya? Ini secara umum ya, Mr. J? Ya, secara Baik. Kalau secara pribadi tentu saya ingin memuliakan ibu saya selagi masih ada, gitu kan. Jelas apapun keinginan beliau saya turuti. Secara umum saya sudah berulang kali, saya memang boleh terlahir dari hutan, dari pelosok desa. Tapi sampai detik ini di hati saya, Purya yakin kita semua sama. Kita semua sama. Jadi dalam beberapa tahun yang akan datang, saya akan berjuang hidup saya semakin bermanfaat bagi orang banyak. Saya pernah bersumpah, Mr. Jos, waktu saya jumpa TKI kita di Batam, pulang dari negeri seberang, yang tidak perlu saya sebutkan nanti negara saya marah. 14 tahun dia di negeri seberang, dari umur 14 tahun sampai umur 28 tahun, 15 tahun kan, Mr. Jos. Pulang membawa 4 anak, tapi dia nggak tahu bapaknya siapa, karena diperlakukan bapaknya gituin dia, anaknya gitu. Naudzubillah lah. Cerita ini, Mr. Jos. Cerita seperti itu. Ya Allah, kenapa Anda mau kerja di negeri luar? Kata faktor ekonomi, walaupun secara ilegal ditempuh gitu. Jadi ini membuat saya benar-benar nasionalisme saya tumbuh, Mr. J. Sehingga saya berjanji pada diri saya, this is my promise for Indonesia. Everything nobody in the world can change my love. Ini sumpah dan janjiku untukmu Indonesia. Tidak akan ada satu hal pun yang bisa merubah cinta kepadamu. Dengan satu hal itu saya bertekad, saya ingin menjadi anak bangsa yang bermanfaat untuk bangsa ini. Apapun profesi saya, walaupun itu hal kecil, saya ingin ke depan saya jauh lebih bermanfaat untuk anak bangsa. Termasuk kehadiran saya sini, video ini nanti akan ditonton. Kalau ada 1000 orang, minimal ada 200 orang yang tergerak hatinya atau mentalnya kuat seperti saya. Betul. Karena memang sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang bisa selalu membawa manfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita mau menyatakan diri kita baik, tapi ketika kita belum bisa membawa manfaat untuk orang lain, kita belum menjadi orang yang baik. Jadi mari selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya akan kepada kita ya Mas Pur ya. Betul. Kalau Mas Pur sekarang seperti ini pasti banyak menanam kebaikan juga. Insya Allah. Kalau kita menanam hal yang kurang baik ya kita nggak akan seperti ini. Betul. Jadi kita harus yakin apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita semua ya. Terutama yang bagi yang anak-anak remaja ini ya, perjuangan kalian belum dimulai. Kalau remaja itu perjuangan belum dimulai. Sekolah masih enak, dikasih duit, dikasih ongkos, dikasih jajan, malah dikasih handphone yang bagus dan segala macam. Tapi pada saat kalian terjun di masyarakat, itulah kehidupan kita baru memulai ya. Maka dari itu anak-anak kalian harus punya perjuangan yang hebat, dari mulai
kecil, tumbuhkan rasa percaya diri, tumbuhkan mental yang kuat, tapi juga diimbangi dengan kejujuran, kemudian karakter yang baik. Karena sesungguhnya karakter itu yang akan menjadi muka pertama kita. Jadi orang akan melihat kita tuh dari karakter. Mungkin Mas Purya ini kalau dia mengabaikan karakter, mungkin juga saat ini nggak seperti ini. Jadi karakter juga sangat penting untuk membimbing hidup kita, arah hidup kita agar bisa menjadi lebih baik. Luar biasa Kang Purya. Dan saya ingin, ini mungkin janji ya, saya ingin, sesungguhnya saya sudah yakin dengan apa yang sudah disampaikan, tapi saya ingin memuaskan diri, nanti tim kami ingin memuaskan diri. Kalau diberi waktu dan kesempatan, nanti kita akan benar-benar ke Batam. Silakan. Akan melihat sejauh mana, sehebat apa, seluar biasa apa nanti usaha itu dimulai dari mana, ya, kemudian seperti apa. Jadi itu akan kita saksikan secara langsung. Maksudnya akan seperti itu. Jadi kita akan juga mungkin dalam live ya, kita akan coba di sana. Jadi mohon nanti kira-kira bisa membantu kami bisa ke sana. Kita nanti atur waktu yang baik tentunya. Dan sungguh perjuangan yang mulia ini bukan hanya untuk diri sendiri. Perjuangan yang mulia adalah kita mengajak orang rame-rame untuk menjadi sukses. Betul nggak Mas? Betul. Ya, dan saya yakin dengan perjuangan yang gigih dari Kang Purya akan banyak nanti anak muda yang juga sukses mengikuti beliau, dan mungkin barangkali jauh lebih sukses lagi. Amin. Baik, terima kasih untuk malam ini Kang Purya. Stop dulu. Ya, sebentar. Apalagi mohon maaf. Oh iya. Saya belum puas kalau 5 hal ini belum saya sampaikan. Oh iya, oke, silakan. Kawan-kawan. Penasaran ya. Ini saya stop dulu nih Mr. sebelum ditutup. Iya. Oke. Kawan-kawan, ada 5 wisdom yang harus kita terapkan dalam usaha kita ataupun dalam hidup kita. Tapi sebelum saya minta maaf Mr. Jaja, saya potong karena saya belum ingin semuanya berakhir. Wisdom yang pertama, kawan-kawan jangan pernah menunjukkan kesedihan Anda atau kegagalan Anda atau porak-porandanya hidup Anda pada publik. Karena ketika Anda menunjukkan kehancuran Anda, itu bukan simpati atau empati dari orang, tapi mereka masih juga tepuk tangan. Oke, satu. Yang kedua, jangan bergantung atau menggantungkan hidup Anda kepada siapapun, kecuali pada diri Anda sendiri. Kenapa konsepnya seperti ini? Semua orang akan meninggalkan kita, termasuk bayangan kita pun akan meninggalkan kita ketika kegelapan itu datang. Yang ketiga, setiap langkah kita hidup berusaha untuk menjadi orang baik. Ingat, walaupun dulunya kita punya masa lalu seperti apa, tapi kita harus berupaya setiap langkah kita menjadi orang baik. Tidak perlu kita mematikan pijar atau cahayanya orang lain agar kita terlihat lebih bersinar. Tidak perlu memburukan orang lain agar kita terlihat baik. Yang keempat, jika tidak ada unsur setia, jangan pernah mengenal namanya cinta, termasuk partner kerja. Jadi 2 hal ini kadang-kadang yang menghancurkan anak-anak muda sekarang ini rapuh gara-gara asmara, Mr. Jos. Iya. Jadi kalau pasangan Anda, baik itu asmara ataupun mitra bisnis, tidak ada unsur setia, tidak ada unsur sportivitas, tinggalkan, cari yang baru. Partner kerja yang nggak profesional, nggak jujur, tinggalkan. Yang terakhir, yang kelima, setiap langkah dalam kehidupan yang akan datang, kita selalu punya wawasan yang baru. Dan wawasan baru atau ilmu yang baru bukan harus dipetik dari ilmu akademik. Apa yang kita lihat, pelajari, ambil sisi positifnya. Itu akan membuat Anda semakin terlihat sempurna. Persona Anda, karismatik Anda, termasuk kualitas hidup Anda semakin kelihatan. Pantun terakhir, Mr. Jos. Pantun terakhir. Silakan. Ini berkaitan dengan ini. Isinya ini, Mister. Ini kan motivasi, Mister ya. Oke, nanti ditinggalkan aja itu, Mas. Bang Yoki anaknya Pak Rustam. Cakep. Anaknya nakal, suka marah-marah. Cakep. Hai laki-laki, kamu jangan takut kulitmu hitam. Yang penting dompetmu isinya merah. Luar biasa. Ternyata senjata yang disimpan adalah wisdom yang di part 1 kemarin nggak keluar, ya. Hari ini dikeluarkan. Luar biasa ya. Dan saya pun terkejut karena di 5 yang dijelaskan tadi, masing-masing itu ada kata-kata yang
asik. Kalau pemirsa nanti teman-teman sekalian ingin memahami, diulang saja nanti ya. Ini video ini selain live nanti juga bisa disaksikan di YouTube ya. Nanti boleh diulang-ulang biar menjadi semangat pemacu buat kita semua menjadi orang sukses ya. Oke, Kang Puryan. Baik. Sekali lagi terima kasih. Saya tahu besok pagi-pagi jam 6 sudah mau terbang kembali Betul. ke ini ya, kembali ke Pulau habitatnya lagi mengarungi rupiah receh. Iya, receh yang sudah halus-halus ya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Kami tentunya merasa senang sekali dan bisa berbagi dengan teman-teman semuanya, dengan para pemirsa, dengan audiens dimanapun kalian berada. Kita akan ketemu nanti pada podcast selanjutnya. Kita juga nanti akan mudah-mudahan minta doanya kita bisa datang langsung ke Batam. Baik. Untuk meliput secara live di sana, dan kami akan juga ikut menikmati dahsyatnya Dawet Ayu Kang Dawet Puryan. Ayu Kang Puryan. Terima kasih sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.